Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yaumil ba'thi wal naqdah. Amma ba'du. Para pelajar yang dikasihi, alhamdulillah pada siang ini kita dikunjungi oleh seorang tokoh ulama dari Pasuruan, Jawa Timur, Shahibul Fadilah, Tuan Guru Kiai Haji Ali Badri Masyhuri. Jadi untuk pengetahuan adik-adik pelajar, beliau dulu pernah pondok kita yang lama. Maksud itu mungkin ada yang tak ada. Bawahnya ada tak? Tak ada lagi. Siapa yang sempat lagi? Aljun seorang kan? Aljun dengan ni lah, Yusuf apa ada? Yang lain semuanya yang baru lah ketemu ni. Jadi untuk pengetahuan adik pelajar, Al-Fadil Kiai ini salah seorang daripada alumni almarhum Buya Said Muhammad bin Ala bin Maliki Mekah Sarawak. Dan sekarang beliau punya pondok di Pasuruan, pondok Ar-Risalah. Sudah lama beliau tidak datang ke Indonesia. Ini satu rahmat yang sangat besar untuk kita. Dulu masa duduk di tempat saya dulu, beliau pernah beberapa minggu menginap di pondok, dan banyak yang diterima daripada beliau, ilmu, pengalaman dan sebagainya. InsyaAllah pada siang ini Kiai yang berarti akan memberi pengisian kerana alang-alang ulama datang ke tempat kita. Sangat rugi kalau kita tidak mengambil istifadah, tidak mengambil manfaat, ilmu dan nasihat daripada beliau. Jadi tanpa membuang banyak waktu, saya yang ini menyerahkan pada siang ini kepada Al-Fadil Tuan Guru Kiai Haji Badri untuk memberi pengisian kepada kita, sama ada dengan nazamnya atau nasihatnya dan sebagainya, atau fungsi pengalaman dia ketika menjadi santrinya Buya Said Muhammad bin Ala bin Maliki di Mekah. Falyatafadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan Syekh Al-Ustaz Faiz Hafizuddin, Al-Ustaz Angah Sunan, dan semua ikhwan pelajar pondok Rumi Sufi Jawi. Rumi Sufi Jawi. Jawi bermakna Nusantara. Di masa silam, kalimat Jawi itu bermakna Nusantara Raya. Jadi bila kita baca kitab-kitab lama di Arab, di Mekah, bila ada sebuah nama kemudian di belakangnya ada Al-Jawi, maknanya orang ini berasal dari Nusantara Raya.
bisa mungkin Fatani, mungkin Malaysia, mungkin Jawa Indonesia. Jadi Al-Jawi bukan berarti Jawa Indonesia, tapi Al-Jawi itu bisa boleh Indonesia, boleh Malaysia, boleh Fatani. Jawa bermakna Nusantara. Di Mekah zaman dulu bila sebut orang mana, orang Jawa, bukan berarti Jawa Indonesia. Jawa itu bisa di luar Jawa Indonesia, bahkan bisa Malaysia, bisa Fatani. Alhamdulillah, sangat gembira hari ini untuk kesekian kalinya saya datang ke Pondok Rumi Sufi Jawi. Tapi untuk yang bangunan ini kali pertama. Karena Pondok Sufi Rumi Jawi itu macam ruh. Jasad boleh pindah-pindah. Sekarang ruh Pondok Sufi Rumi Jawi dah pindah pada jasad yang lebih besar. Dulu jasad kecil itu pun sewa. Alhamdulillah. Sebuah perjuangan. Dan memang banyak pondok itu yang bermula dari sewa. Bermula dari pelajar 2-3 orang. Yang saya tahu ada 2 pondok yang saya tahu. Yang lain banyak tapi saya tak tahu, tak kenal. Saya kenal 2 pondok dan kenal dengan gurunya, dengan pimpinannya, pengasuhnya atau pengasasnya. Pertama di Jawa itu, di Jawa Timur, di Mojokerto, ada seorang ulama sudah wafat beberapa tahun lepas. Namanya Kiai Mahfudz Syaubari. Beliau punya pondok besar namanya Riyadul Jannah. Punya pondok dan kaya, pondok beliau ni kaya, banyak usaha, banyak niaga. Mula-mula sewa rumah hanya 2 bilik, 1 bilik untuk dia dan isteri, 1 bilik untuk pelajar 3 orang. Jadi pondok Sufi Rumi lagi besar walaupun sewa. Kiai Mahfudz hanya rumah kecil. Tak ada duit buat beli tilam. Tidur di atas karton. Karton kan? Ini apa namanya? Karton kan? Ini. Iya. Iya, apa namanya? Bahannya apa? Bahannya. Kotak. Iya, bahannya. Bahan. Karton kan bukan? Bagi kotak Kotak saja. walaupun dia bukan bentuk kotak. Iya, tetap berkotak. Tak ada duit buat beli tilam, tidur di atas kotak. Tapi berjuang hingga sekarang pelajarnya ribuan. Pondoknya bagus, cantik, di gunung, di pegunungan, cuaca sejuk. Yang pertama. Yang kedua, Buya Yahya. Buya Yahya itu dulu masuk ke Cirebon bersama saya. Sehingga saya tahu macam mana mula-mula. Sama, saya di Cirebon masa itu sewa rumah. Buya Yahya juga sewa rumah. Beliau ada pelajar mungkin 3-4 orang, 4-5 orang sewa. Sekarang banyak pondoknya, muridnya dah 10.000 lebih. Jadi kebanyakan pondok-pondok yang barakah itu memang bermula dari susah-susah.
Tak tiba-tiba bangun beno besar. Ada perjuangan. Maka pondok ini, ruh pondok ini mulai pertama diasas, walaupun sewa, walaupun kecil, adalah ruh yang sama ketika pondok dah besar. Dan di mata Allah, Allah tengok perjuangan kita. Kalau kita ni, orang-orang tengok kita dianggap berjaya bila dah besar. Bila dah besar, dah pelajar beribu-ribu, binaan besar, oh berjaya. Tapi di mata Allah, sejak pertama bismillah mengasas pondok, walaupun pelajar baru 2-3 orang, tapi tulus ikhlas, di mata Allah dah berjaya sejak semula tu. Dan sebetulnya kalau kita tengok pengalaman, justru pelajar-pelajar pertama yang jumlahnya masih sedikit, mereka lagi beruntung daripada pelajar selepas pondok beribu-ribu pelajar. Kenapa? Karena bila dah beribu, 10,000 pelajar, taklah mungkin tiap hari sembang jumpa dengan tuan guru. 10,000 orang mungkin hanya boleh tengok saja. Tapi ketika masih sedikit, boleh hari-hari rapat dengan guru, boleh bercakap. Bila dah 10,000, susah. Mungkin setahun sekali bila nak balik nak balik atau baru datang. Semoga pondok Rumi Sufi Jawi Allah bagi keberkahan, dan dimudahkan pengembangan pembinaan dan semuanya. Amin. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya membawa buku Syair Akidah. Buku ini adalah buku pelajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan pelajaran akhlak yang saya buat dalam bentuk nazam dan dengan bahasa Melayu. Untuk sementara yang ada ni masih bahasa Indonesia. Ada beberapa kalimat yang sedang saya ubah suai. InsyaAllah esok atau lusa sudah ready yang bahasa Melayu Malaysia. Dan insyaAllah nanti bila sudah siap buku yang bahasa Malaysia, saya akan bagi ke pondok sini. Saya sedang mengupayakan program wakaf buku, sehingga nanti kita insyaAllah akan ada banyak buku percuma. Saya akan hantar ke pondok-pondok, ke kelas-kelas fardu ain, ke tadika sekolah-sekolah Islam. InsyaAllah mungkin esok atau lusa sudah siap. Dan nazam akidah, juga nazam pelajaran-pelajaran yang lain di Arab sudah biasa. Semua pelajaran, semua disiplin ilmu di Arab itu ada nazamnya, karena memang sangat memudahkan, memudahkan untuk menghafal. Namun di Melayu benda macam ini masih tak banyak. Kalaupun ada tidak lengkap. Tidak lengkap. Tahu lengkap semua sempurna. Yang saya tahu sifat 20 ada kan? Gurindam sifat 20. Ya. Gurindam sifat 20. Hanya setakat sifat 20 saja. Di mana-mana juga di Aceh saya tengok ada juga sifat 20 dalam bentuk nazam. Di Madura, di Indonesia, di Sunda, dengan berbagai bahasa lokal. Tapi kebanyakan hanya di sifat 20 saja. Dan saya
membuat satu buku pelajaran lengkap sama dengan Aqidatul Awam, tapi bahasa Melayu. Kemudian ada syarahan singkat. Di Aqidatul Awam hanya sebut wujud qidam baqa saja. Tapi dalam buku saya ini, wujud qidam baqa itu dijelaskan artinya dan dijelaskan syarahan singkatnya. Nama-nama Nabi juga dalam Aqidatul Awam hanya nama saja, tapi di buku ini Syair Aqidah ada syarahan singkat. Nabi ini apa istimewanya kan? Mana cerita yang masyhur walaupun singkat. Kemudian macam malaikat, nama-nama malaikat, 10 malaikat di Syair Aqidah ada syarahan, tugas-tugas mereka apa, sehingga lagi lengkap daripada Aqidatul Awam. Dan kerana bahasa Melayu langsung faham, tak payah disyarahkan pun, sedikit basic faham, sehingga benda ini sangat membantu semua kalangan. Yang tua-tua pun kan banyak tak hafal, banyak tak tahu atau tak hafal. Bahkan kalau hafal, ustaz pun kadang tak hafal. Ustaz pun kan tak hafal, dia kena buka kitab. Tapi bila dah biasa baca syair akidah, orang tua pun yang tak pernah belajar boleh hafal. Dan untuk menghafal syair akidah pun tak kena sengaja menghafal serius. Baca saja setiap hari, lama-lama terhafal sendiri. Ini kalau dibaca semua lebih kurang 25 menit. Lebih kurang 25 menit. Boleh dibaca hari-hari 5 menit saja di kelas, atau lepas subuh lepas subuh zikir semua, buka syair kita baca satu bab 5 menit. Esok sambung 5 hari khatam. Tak payah menghafal, dibaca, diulang macam tu, insya-Allah 7-8 bulan hafal tanpa menghafal. Terhafal sendiri. Ini pengalaman yang sudah banyak berlaku di Indonesia. Bahkan buku ini sudah saya buatkan rakaman audio menggunakan musik gambus. Sehingga bila budak kecil diperdengarkan yang ada musiknya itu, budak umur 4 tahun, 5 tahun belum boleh baca, hari-hari pendengar, 10 hari itu boleh hafal satu bab. 10 hari boleh hafal satu bab. Banyak yang cerita ke saya, "Kiai, anak saya dah hafal satu bab. 10 hari saya putar." Itulah keistimewaan atau kemudahan yang boleh dicapai dengan cara nazam, dengan cara bersyair. Karena kalau nazam itu dibaca dengan lagu, seronok. Nak hatamkan kitab sekali duduk pun tak bosan, karena dengan lagu. Apalagi bila ada kompang. Ada kompang tak? Kompang. Kompang ni. Ambil kompang. Oh, apalagi dengan kompang. Kadang-kadang kalau dengan kompang, ini kan lagunya sama dengan burdah. Lagu burdah itu banyak kan? Banyak bermacam-macam lagu. Sehingga kalau yang suka berlagu, buku dah hatam, nak diulang lagi, lagu belum selesai. Lagu masih ada. Ini kan buku ini kan ada 6 bab. Kalau punya lagu 10 maknanya dah hatam, lagu belum selesai. Baca balik dari depan karena nak dengan lagu yang lain. Jadi lagu sama dengan burdah. Baik, kita langsung saja mula baca. Kompang siap? Buka muka surat 1. Tolong saya nak 1. Ya, Baca sampai habis ya. Sampai habis? Wah, boleh. Tak lama. Kenapa? Angah buru-buru ke? Kenapa tengok? Ini kan. Bab pertama tentang ma'rifatullah.
mengenal Allah Subhanahu wa taala, tauhid. Sehingga saya selalu bab pertama ini saya gunakan lagu yang biasa dibuat zikir. Ikuti saya bila dah boleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dengan memuji Allah atas nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat paling utama. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad yang paling dikasihnya, juga pada semua sahabat-sahabatnya dan semua muslimin pengikutnya. Amma ba'du, inilah syair tentang aqidah yang wajib diyakini umat Islam semua. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mulailah bab tauhid, esakan Tuhan kita. 20 sifat yang wajib bagi Tuhannya. Hanya Allah Ta'ala yang miliki semua sifat wujud, artinya perubahan semesta. Sifat qidam artinya adanya semua yang bermula ada pendahulunya. Sifat baqa artinya abadi selamanya. Apapun perubahan sifat mukhalafatun lil hawadith, artinya Tuhan berbeda dari apapun dan siapa. Qiyamu binafsih, tugas yang diberikan, kehormatan darinya. Wahdaniyah artinya Tuhan tunggal dan esa, bila banyak berbagi, tak mutlak kuasanya. Sifat qudrat artinya dan iradat kehendak, ilmu pengetahuan dan hayat kehidupan, dan sama pendengaran dan basar penglihatan. Dalam pembicaraan tak berarti suara. Qadiran yang artinya Tuhan Maha Kuasa. Tuhan berada di luar kendalinya, berkehendak dan tak pernah terpaksa. Tak satu pun terjadi
hendaknya aliman artinya yang semuanya di dalam Hayyan yang maha hidup dengan kegiatannya, Sami'an yang mendengar tidak hanya suara, sifat Basiran maha melihat semuanya, Mutakalliman dia yang maha berbicara, firman Allah bukanlah huruf atau suara, Al-Quran sebagian dari firman-firmannya, selain sifat wajib ada sifat jaiznya, mengerjakan atau meninggalkannya, selain 20 sifat yang disebutkan. Allah juga miliki banyak sifat sempurna, Allah maha pengasih menyayangi hambanya, Allah banyak memberi walau tanpa diminta, walau kita berdosa Allah menunggu kita bertaubat kepadanya, siapa saja datang menghadap pada Allah, Dia akan terima soleh atau pendosa. Allah maha penyayang, pandai serta kuasa, orang yang mengenalnya pastilah jatuh cinta ketika beribadah, saat ada musibah sabar dan baik sangka. Ini bab 1. Bab kedua, boleh dengan lagu yang lain? Boleh. Lagu Burda. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bab yang kedua tentang Nabi dan Rasul Allah. Allah telah memilih dari hamba-hambanya orang-orang mulia, Nabi serta Rasulnya. Nabi terima wahyu hanya untuk dirinya, Rasul terima wahyu juga untuk umatnya. 4 sifat yang wajib bagi utusan Allah. Seorang Rasul harus memiliki semua. Siddiq artinya jujur yang tak ada bohongnya, walaupun bohong kecil apalagi besarnya. Amanah dipercaya sejak dari semula, bertanggung jawab
atas apa yang diurusnya. Fatonah kecerdasan otak kanan kirinya, pekanan bijaksana tabligh artinya pasti menyampaikan wahyunya, tak ada sedikit pun adapun sifat jaiz mungkin bagi Rasulnya, tertimpa apapun yang menimpa manusia, seperti penyakit yang tidak sampai menghina, maka tak ada Rasul ditimpa sakit kusta. Sifat wajib dan jaiz Allah serta Rasulnya, ditambah yang mustahil 50 jumlahnya. Rasul dijaga hingga tidak pernah berdosa, seperti malaikat yang tak ada salahnya. Rasul lebih utama karena ada nafsunya, mampu menahan nafsu, itu kelebihannya. Nabi dan Rasul Allah amat banyak jumlahnya, yang harus 20 dan 5. Tak ada yang besar, dung. Itu boleh. Kalau tak ada yang besar itu suka lepas, karena lagu itu mengikut yang dungnya itu. Jadi suka lepas dari kompang. Itu yang penting, lagi penting itu. Boleh ganti lagu burda yang lain. Sila. Mana vokalisnya? Maulaya salli wa sallim daima abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi Adam dialah manusia pertama, Idris yang mula menulis dengan pena, kemudian Nabi Nuh leluhur yang kedua, lalu Rasul kaum Ad Nabi Hud yang mulia, Nabi Saleh unta dan mukjizatnya, serta Nabi Ibrahim tak membakarnya, Nabi Lut yang umatnya berzina sejenisnya, mereka pun binasa kerana Allah murka. Doa putra Ibrahim dan adiknya yaitu Nabi Ishak, Nabi Yaqub, putranya Nabi Yusuf, terkenal dengan ketampanannya,
Nabi Ayub terkenal dengan kesabarannya. Nabi Syuaib beserta menantu yang mulia itu. Nabi Musa, Nabi Harun adiknya. Lalu Nabi Zulkifli sang pelindung kaumnya. Nabi Daud sang raja yang merdu suaranya. Dan putranya Sulaiman raja luar biasa. Nabi Ilyas yang letih mengurusi umatnya. Lalu Nabi Ilyas gigih dalam dakwahnya. Nabi Yunus selamat dalam perut ikannya. Nabi Zakaria dan putranya Nabi Yahya syahid karena dibunuh raja. Nabi Isa yang lahir hanya dari ibunda. Dan Nabi yang terakhir Muhammad bin Abdillah. Semua rasul punya sifat akhlak mulia. Sebelum jadi rasul cintai semua hormat yang lebih tua. Sayang yang muda pedulikan lebih dari dirinya. Lanjut lagu yang lain. Suara yang keras, macam tak biasa bernyanyi. Yang keras atau belum makan tengah hari kan? Lagu yang lain, jom. Lagu Melayu tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bab yang ketiga tentang malaikat yang mulia. Semua malaikat patuh pada Tuhannya, sekalipun tak pernah melanggar perintahnya. Mereka tak menikah tanpa ayah dan bunda, tak makan dan tak minum asal dari cahaya. Terbang dengan sayapnya, tak terhitung jumlahnya, namun harus dihafal 10 pembesarnya. Jibril pembawa wahyu, dialah sang ketua, dan Mikail tugasnya mengurus rezeki kita, dan Israfil yang akan meniup sangkakala, dan malaikat Israil dia pencabut nyawa. Mungkar serta nakir soal kubur tugasnya. Raqib beserta Atid buku amal tugasnya. Malik jaga neraka, Ridwan menjaga surga. Moga kita semua kan berjumpa dengannya.
Ayo, mana lagunya? Ya. Lagu Burda. Kalau nak mula, cuba baca Maulaya Sholli. Maulaya Sholli wa sallim daiman abada. Sila lagu apa? Banyak kan lagu Maulaya. Sila. Ini juga kalau di Indon banyak surah masjid itu ada puji-pujian sebelum iqamat pas azan. Atau di Malaysia ada tak tradisi macam itu? Macam tak ada mungkin ya. Selepas azan ada puji-pujian hingga tunggu jamaah datang. Hah? Baca lagi ya? Lalaran rupiah. Allah telah menurunkan suhuf serta kitabnya yang harus kita tahu 4 jumlah kitabnya. Zaburnya Nabi Daud, Tauratnya Nabi Musa, Injilnya Nabi Isa, Al-Quran kitab kita. Tujuan diturunkan kitab suci mulia agar jadi pedoman bagi kita semua. Dan tak ada alasan bagi yang tak percaya, karena telah dijelaskan ketika di dunia di dalam kitab suci serta hadis baginda. Banyak kabar berita, kita harus percaya. Nikmat dan siksa kubur, berakhirnya dunia, cerita padang mahsyar dan syafaat baginda. Amal serta danau baginda dan siratal mustaqim hingga surga neraka. Ya, spon kayu itu macam tak boleh, itu tak boleh, beza. Wazannya beda. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bab yang kelima tentang Nabi paling mulia, Rasul paling penyayang dan yang paling utama, itu Nabi Muhammad, rahmat alam semesta, Rasul terakhir untuk semua manusia yang ada
saat dalam kandungan wafat ayahndanya, lahir di tahun gajah, maka kelahirannya diasuh Ummu Aiman. Yang keras. Wi Aiman. Ibundanya, maka Abdul Muttalib sang kakek mengasuhnya. Setelah kakek wafat, maka yang mengasuhnya Pamanda Abu Talib, paman dari ayahnya. Di umur 25 Rasulullah menikah dengan wanita mulia, Bunda Siti Khadijah. Di umur 40 menjadi Rasulullah. Saat di Gua Hira turun wahyu pertama, dan yang mendampinginya sejak pertama dakwah Bunda Siti Khadijah, ibu putra putrinya Sidi Qasim pertama, lalu Sidi Abdullah meninggal saat kecil. Nabi amat serinya, lalu Siti Zainab serta Siti Ruqayyah dan Siti Ummu Kulthum, lalu Siti Fatimah putra Siti Maria. Ibrahim lah namanya, jadi kesemuanya 7 putra putrinya Allah memperjalankan dia dalam Isra'nya, lalu terbang ke Arash, perjalanan Mi'rajnya, dan hijrah ke Madinah hingga wafat di sana. Istri yang ditinggalkan 9 jumlahnya, Bunda Siti Aisyah, Siti Hafsah serta Siti Saudah serta Siti Safiyah, dan juga Siti Ramlah serta Siti Maimunah, dan juga Siti Hindun dan Siti Juwairiyah, lalu Siti Zainab. Semuanya mulia, semoga ridha Allah menyertai mereka.
sejak para sahabat berikutnya dan tabi'ut tabi'in, itu salaf namanya. Mereka ahlus sunnah wal jamaah sempurna, pewaris Rasulullah, ilmu perjuangannya. Lagu yang lain, baki satu bab. Ini bab akhlak. Tapi nanti ini ada yang kena diganti ya. Nantilah ikutin saya. Sila lagu Burdah. Sila. Mana yang biasa? Mana vokalisnya? Yang biasa berkasidah. Yang mana? Ada lagu apa? مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد رسول الله, seorang muslim harus berakhlak yang mulia. Lahir serta batinnya selalu diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Jagalah perbuatan, ucapan dan sikapnya, lebih-lebih ketika salat serta zikirnya. Sebagai umat Nabi kan meneladaninya, memperbanyak salawat kepadanya. Sebagai anak akan hormat ayah dan bunda, dan kedudukan guru seperti orang tua. Makanya bersikapmu bila di hadapannya, pelankan suaramu, simak kataannya. Apabila menyuruhmu, laksanakan segera. Jangan tunjukkan malah, puaskanlah hatinya. Jangan bantah apapun ucapan orang tua, walaupun mungkin salah, tetap berbaik sangka di antara rukun dan saling cinta, berbagi dan membantu, menunggu diminta, baik dengan tetangga, bagai pada saudara, santuni orang miskin, jangan buat, jangan mencari-cari kesalahan saudara, jangan menggigit walau memang dia bersalah. Bila dia bersalah, jangan dipermalukan. Jangan dendam bila dia bersalah, bila tetap baik akan berubah. Biasakan dirimu
berbaik sangka, doakan saudaramu, kau pun mendapat dosa. Jangan pernah berbohong kalau tak bahaya. Jangan pernah mencaci walau kau dicacinya. Pilih kalimat santun ketika berbicara, itu akhlak baginda dan kita. Hormati, hargailah hak asasi manusia. Jangan mengganggu orang dan mengambil miliknya, asal tak merasakan. Hargai yang berbeda, bahkan dengan mengalah, hubungan pun terjaga. Ini bait berikutnya, ini kan sebagai umat Islam dan bangsa Indonesia, kita ganti Malaysia. Coba lagu yang lain apa? Jadi ini ya, bangsa Indonesia ganti bangsa Malaysia. Kemudian hormat serta patuhlah terhadap Pancasila, ganti hormat serta patuhlah pada rukun negara. Rukun negara. Kemudian berikutnya, sebagai satu bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, ganti sebagai satu bangsa kita semua sama. Oke. Sebagai umat Islam dan bangsa Malaysia, harus cinta dan bela bangsa dan negaranya. Hormat serta patuhlah pada rukun negara, karena telah sesuai walau berbeda suku dan berbeda agama, sebagai satu bangsa kita semua sama. Akidah masing-masing jangan campur adukan, tapi membangun bangsa harus maju bersama. Semua akhlak itu hanya akan sempurna bila hatimu bersih dari sifat tercela, sombong, iri dan dengki. Si harta belajar berlatihlah, hilangkan semua, tanamkan sifat mulia, tawakkal redha, ikhlas, senangkan orang, hati damai bahagia, sikap dan penampilan harus dijaga, bersih dan murah senyum, tenang dan berwibawa, sedih jangan tampakkan, selalu bersahaja, harga diri dijaga, jangan suka meminta. Semoga kita dapat dari Allah agar jadi manusia yang berakhlak mulia. Alhamdulillah, khatam kan? Wis khatam kitab nih. Khatam kitab, satu duduk sekali duduk khatam kitab. Seronok pula. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ada beberapa kalimat yang sedang nak
ubah suai. Khasnya tadi itu Indonesia, jangan baca Indonesia nanti saya dianggap menjajah Malaysia nanti. Nanti insyaAllah buku ini akan disebar juga ke Papani, Kamboja, Brunei. Tentunya nanti setiap negara ganti kan. Ganti. Dan suatu saat nanti insyaAllah kita boleh buat perlombaan hafalan syair akidah tingkat Asia Tenggara. Jadi dari Indonesia, Malaysia dan lain-lain. Boleh juga tuh. InsyaAllah. Kita tutup dengan Maulid Al-Badri. Tapi tak ada bukunya, jadi saya baca seorang saja. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sejak sebelum dia terlahir, banyak yang tahu dia junjungan. Sebagai Nabi Rasul terakhir, penuntun umat di akhir zaman. Orang Yahudi yang di Madinah mengetahui semenjak silam bahwa di situ nanti kan datang Nabi terakhir terkasih Tuhan. Bahkan mereka saat tertekan selalu berdoa kepada Tuhan, bertawassul dan sebut junjungan untuk mendapatkan pertolongan. Allah gembira dan mengabulkan karena disebut nama junjungan. Bukti yang terang bahwa junjungan hamba yang paling dikasih Tuhan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tiba waktu yang Allah tetapkan. Tiba waktu yang Allah tetapkan, Tuan Abdullah pun dinikahkan dengan gadis yang suci rupawan, Siti Aminah bunda junjungan. Tidaklah lama dan kemudian bunda mengandung bahagia nian. Selama mengandung tak merasakan sakit apapun atau keluhan. Namun tak lama bunda mengandung, suami tercinta menghadap Tuhan. Bunda bersedih telah sendirian menanti lahir putra tumpuan. Hingga saatnya tiba waktu yang ditunggu-tunggu semesta alam. Saat menggunung kegembiraan, sesaat lagi
lahir junjungan. Ketika itu api sembahan, api alam yang tak pernah padam, Allah padamkan untuk muliakan kelahiran sang Nabi pilihan. Karena gembira arasy berguncang, langit bersinar berkemilauan, semua malaikat merasa riang, maka bertasbih memuji Tuhan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Jadi maulid itu dibuat dengan bahasa yang indah. Isinya sejarah Nabi, cerita yang paling dalam maulid itu, momen yang paling menggembirakan adalah ketika cerita tentang Nabi dah lahir. Itu sebab bila cerita itu kemudian berdiri Mahlul Qiyam. Karena Qiyam itu adalah salah satu ungkapan gembira. Biasa tengok bola sepak kan, bila ada gol duduk kan, nonton bola duduk, bila gol berdiri tak? Gembira kan? Oh, berdiri. Tak ada lah, duduk saja kan, ada kan? Tak ada, bila gol teriak duduk, tak ada kan? Berdiri itu adalah suatu refleksi. Semua orang bila gembira pasti dia berdiri. Sedang tidur ni, sedang tidur. Tiba-tiba apa? Ada yang bagi tahu. Dapat duit. Ustaz Faiz. Ya. Tidurlah kata Pono. Ada yang sumbang duit buat pondok. Berapa? 100.000. Oh, doa berdiri ya. Tak mungkin. Oh ya ke? Tak? Tak mungkin lah. Ya ke? Pasti berdiri. Oh, berdiri. Jadi Mahlul Qiyam, ketika Mahlul Qiyam itu berdiri itu ungkapan refleksi rasa gembira. Tapi karena tak paham, kadang-kadang berdiri tapi ya Nabi, tak ada muka gembira, tak ada. Kenapa? Karena tak paham. Itu masalahnya, kita baca Maulid tak paham. Walaupun yang baca suara sedap, فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. Subhanallah. Tak paham. Jadi macam mana nak ada rasa gembira, tak paham. Saya buat bahasa Melayu. Jadi saya buat bahasa Melayu ni, maulid ke, syair adikidah ke, dalam rangka khidmat kepada ulama-ulama yang dah buat maulid bahasa Arab, supaya matlamat mereka tercapai. Matlamat mereka membuat maulid dalam bahasa Arab itu, dalam bahasa yang indah itu, supaya orang seronok ketika baca. Masalahnya kita tak paham. Orang Melayu tak paham. Maka saya buatlah bahasa Melayu supaya boleh menikmati cerita, boleh menikmati bahasa yang indah, dan boleh menikmati suara yang indah, lagu yang indah. Tapi bila bahasa Arab tak paham, bahasa pun tak boleh menikmati, suara pun kadang tak sedap yang baca maulid. Jadi kalau baca maulid, kalau suara tak sedap, janganlah pegang mic. Itu merosak. Jadi yang baca tu kena yang suara sedap. Minimum dah tak faham, minimum menikmati suara. Tapi bila faham pun tak, suara pun tak merdu, maka wassalam.
Tak ada semua. Itulah yang dimaksud dengan maulid. Indah ceritanya, indah bahasanya, indah lagunya. Karena indah. Okey, kita teruskan. Berkata putus Bonda rasakan selama mengandung 9 bulan, hingga lahirlah bayi nan tampan, purnama hati penghulu alam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Engkau bagai matahari, benderang dan menyinari. Engkau menyinari hati dengan nur cahaya Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Engkau bagaikan permata yang berkilau, cahayanya membuat hati terpana. Engkaulah kekasih Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terbitlah bulan purnama, indah dan mempesona, pancarkan cahaya cinta, syukur alhamdulillah. Tala'at badru alaina min thaniyatil wada', wajaba syukru alaina mada penebar kasih dan sayang, pejuang yang perkasa, teladan yang bersahaja, Muhammad Rasulullah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada', wajaba syukru alaina mada 'ali
الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله berkat sang Nabi ya Allah ampunkanlah dosa kami ya Allah jagalah iman di hati ya Allah kabulkan doa ya Allah ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah pada akhir zaman ini ya Allah tak mudah menjaga hati ya Allah maka sayangilah kami ya Allah bimbinglah kami ya Allah ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Alhamdulillah. Syair akidah sudah kita baca semua sehingga semua faham apa isinya. Bukan setakat saya jelaskan apa isinya, tapi dah baca semua. Kemudian kita tutup dengan Maulid Al-Badri dalam bahasa Melayu. Karena memang sekarang ini kita berada di bulan Rabiul Awal, sehingga sepatutnya dalam majlis-majlis di bulan ini kita perbanyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kita perbanyak mengenang beliau, mengenang sejarah beliau. Semoga yang singkat ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kelak mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Ustaz Faiz dan semua Ustaz Angah Sunan. Barakallahu fikum jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.